Terima kasih Tuhan. Kami mau datang masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan mendekat padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, dengan korban pujian kami masuk dalam hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu, dapat hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud, sujud di hadapan-Mu, di hadapan-Mu. Keinginan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, masuk hadirat-Mu.
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan dengan segenap hati, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Bawa kami Tuhan masuk hadirat-Mu. Oh,
atas segala raja. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Allah, Bapakku yang dahsyat. Haleluya, glory hanya bagimu, Yesus. Haleluya, ya Allah, haleluya. Terima kasih Yesus, bawa kami lebih-lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, Yesus, Yesus, hanya Engkau yang kami perlu. Bapa yang dahsyat, ajaib dan perkasa. Haleluya, oh ya Allah, haleluya, glory hanya bagimu Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, Roh-Mu yang hidup ada dalam kami. Kami mau buka hati buat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami mau buka hati ya Bapa. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
Haleluya, kami rindu Bapa, penuhi dengan Roh-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan. Yesus, Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Sembah Dia, Raja di atas segala raja, Bapa yang ajaib, agung dan perkasa. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Glory hanya bagimu Bapa. Haleluya. Haleluya. Take me to your heart, to your heart. Bila ku lebih dekat
Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri tetap dalam posisi penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih anugerah yang Kau sudah berikan kepada kami semua, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah, dipenuhi dengan hadirat-Mu, menjadi bait Allah yang kudus, supaya kami bukan hanya memperkatakan firman, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, hanya di dalam nama Yesus. Sebesar-besarnya bagi kemuliaan nama-Mu. Dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau, kami berikan segala puji-pujian, segala hormat, segala hikmat, kekayaan, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Tidak sedikit pun kami layak atas kemuliaan-Mu, semua karena kasih anugerah. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, biarlah hanya kehendak-Mu saja jadi, kehendak firman-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Selama masa sulit di mana seluruh dunia secara global dilanda oleh virus pandemi. Tapi di sini saya mau membawakan satu firman Tuhan di mana perikopnya yang saya dapat yaitu bagaimana hidup melekat kepada Tuhan. Kita lihat, belajar dari kehidupan Joshua. Nah, mari kita lihat Joshua 1 ayat 6 dan 7. Apa yang Tuhan kerjakan dan bagaimana Joshua mengalami kasih karunia Tuhan. Bagaimana kehidupan Joshua
mendapat banyak pertolongan Tuhan. Di Yosua 1 ayat 7 dan 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Jadi di ayat ini kita lihat bagaimana dalam kehidupan ini, terutama masa pandemi corona, semua orang menghadapi berbagai macam tantangan, ya. Jadi kita harus lebih banyak lagi bersandar kepada Tuhan, hingga mengalami banyak kemenangan-kemenangan dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana Joshua bisa mengalami kemenangan dalam setiap kehidupannya membawa bangsa Israel menuju ke Kanaan, dan Tuhan senantiasa menyertai. Nah, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang melekat kepada Allah seperti Joshua? Nah, kita lihat ada 4 poin di sini. Ya, poin pertama yaitu kita harus mengakui dengan sadar dan dengan jujur akan ketidakmampuan kita, manusia yang terbatas ini. Karena kita hanya debu. Ya, jadi kita harus bukan merendahkan diri, tetapi lebih dari itu kita harus mengakui. Nah, kata mengakui ini kita dengan sadar, kita mengakui seperti orang mengaku dosa, seperti orang mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi kata mengakui ini sangat dalam. Jadi banyak kita beribadah, kita berdoa, kita mungkin baca firman, tapi kata mengakui ini tidak terrealisasi di dalam kehidupan pribadi. Seringkali kita dalam hal-hal tertentu, kita kalau kena masa pencobaan, kita bisa kena angin. Kalau anginnya pelan, dia pelan goyangnya. Kalau anginnya badai, pohon itu akan tumbang. Nah, seringkali iman percaya kita kepada Tuhan itu kadang goyang. Dan kita tidak bisa menghindari itu karena kita hidup di dunia. Nah, di sini kita ada Joshua takut untuk memimpin bangsa Israel karena ia tahu, karena bangsa Israel itu sangat keras, tegar tengkuk. Demikian iman kita kadang-kadang sebagai orang percaya, orang-orang Kristen, ya. Kadang-kadang kita juga takut, tapi takutnya itu tanpa alasan atau itu takut. Padahal Tuhan tidak memberikan kita roh yang takut. Joshua takut karena dia merasa bahwa Musa itu adalah pemimpin yang diurapi, pemimpin bangsa yang dipilih Tuhan, seorang nabi besar yang hebat dan menjadi panutan bagi bangsa Israel. Di mana setiap bangsa Israel mengalami masalah, musibah, kelaparan apapun, selalu bangsa Israel itu satu kekurangan kelemahannya, tidak pernah mengucap syukur, selalu memberikan semuanya kepada Musa. Kalau mau berdoa, tanya Musa. Mereka tidak pernah mau berbicara langsung kepada Tuhan. Dan itu yang mendukakan hati Tuhan. Sampai ke mengalami banyak mujizat, tetap aja nggak percaya. Nah, Joshua memandang dirinya tidak seperti Musa. Di sini dia takutnya bukan takut. Karena takutnya di sini Joshua sangat menghormati kebesaran seorang Musa di hadapan Tuhan. Takut karena ada kuasa Tuhan. Takut karena ada Tuhan yang menyertai Musa. Jadi bukan takut secara umum. Dalam kehidupan kita sendiri, hal-hal di dunia ini, kadang-kadang kita merasa takut tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Padahal hal itu tidak perlu kita takutkan selama kita melekat kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang melekat kepada Allah seperti Joshua? Kalau tadi mengakui dengan sadar dan jujur ketidakmampuan kita sebagai manusia yang hanya debu ini. Yang kedua, kita harus percaya tanpa syarat. Percaya sampai mati. Jadi sampai garis akhir.
seumur hidup kita. Dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana bisa melakukan kalau tidak pernah membaca, merenungkan. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ada tertulis bahwa kita bukan hanya memperkatakan, tapi kita harus melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk kemuliaan Tuhan sebesar-besarnya. Dengan segenap hati kita. Dari kita juga melihat bagaimana percaya melakukan firman Tuhan itu, kita lihat di Yosua 23 ayat 6 dan 7. Dituliskan di sini, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Di sini ditulis Allahnya kecil, A-nya kecil. Yang di sini dimaksud Allah mereka itu bukan Allah kita, Allah Musa, tetapi yaitu berhala. Dan di sini dikatakan 7, supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Jadi kita harus melepaskan kehidupan kita yang lama pada saat kita melekat kepada Tuhan. Kita tidak menoleh ke kiri kanan kehidupan kita yang lama yang dulu sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita fokus ke depan. Tetapi ke depan itu melangkah dengan Tuhan. Nah, di sini kita percaya melakukan firman Tuhan itu, yaitu Tuhan mengajar kepada Joshua bahwa kemenangannya, keberhasilannya itu untuk memimpin bangsa Israel itu bukan semata-mata akan kekuatannya dia. Kekuatan didasarkan kekuatan pribadinya, melainkan ketekunan Joshua merenungkan firman Tuhan. Di sini dikatakan, di ayat yang tadi dikatakan juga firman Tuhan. Bagaimana bisa merenungkan kalau nggak pernah membaca? Nah, kemudian di awal kepemimpinan Joshua pernah mengalami ketakutan yang teramat sangat. Sehingga Tuhan yang mengingatkan. Di mana disebutkan tadi sampai 3 kali Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan jangan takut. Ataupun kecut dan tawar hati. Nah, di sini respon Yosua yang perlu kita teladani, yaitu Joshua mendengar baik-baik dan percaya apa kata Tuhan. Seringkali kita orang percaya, kita mendengar firman Tuhan, baik ibadah ataupun pada saat ibadah raya ataupun doa malam, kita mendengar firman, baik melalui YouTube atau sosmed, kita mendengar firman, tetapi kita tidak mendengar dengan baik-baik. Jadi firman itu tidak masuk, firman itu didengar tapi tidak masuk telinga kanan, keluar kiri, dia masih masuk. Tetapi firman itu hanya didengar, seketika itu juga keluar dari ruangan ibadah, kita lupa. Minggu depan lagi kita lupa. Nah, itu kita kurang mendengar dengan baik, karena firman itu tidak tinggal. Kalau firman itu tinggal, kita mendengarnya dengan baik-baik. Apa yang dikatakan Tuhan. Sehingga firman itu tinggal di dalam kita, maka akan terjadi seperti yang dikatakan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau firmanku tinggal di dalam engkau, maka apa saja yang kau minta doakan, aku akan mengabulkannya. Yosua mendengar dengan baik-baik. Jadi ada orang yang mendengar dengan baik saja, tetapi tidak membuat firman itu masuk sehingga imannya tidak ada. Karena iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Jadi mendengar dengan baik-baik. Kata baik-baik itu bukan hanya sungguh-sungguh. Jadi benar-benar mendengar sehingga kita menangkap rema pesan Tuhan itu. Ini yang Joshua lakukan. Sehingga dalam kehidupan kita berlaku juga hal yang sama. Seperti kehidupan Joshua. Tuhan mau kita semua untuk merenungkan firman, bukan hanya merenungkan memperkatakan, tetapi kita juga melakukannya. Sehingga firman yang kita renungkan itu memberi kita hikmat, menuntun kita kepada rencana Allah, yaitu kemenangan demi kemenangan, dan setiap apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Tetapi di ayat Joshua 23 ayat 6 ini,
yang 7 dikatakan, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Jadi pergaulan yang buruk merusak kehidupan kita juga. Maka itu ditegaskan juga di dalam firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi pergaulan itu sangat penting. Bergaul karib dengan Tuhan yang dimaksud dengan ayat Joshua ini. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu kita baca Joshua 23 ayat yang ketiga. Ya. Kita lihat, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Kita lihat bagaimana Joshua ini memiliki hubungan yang intim, relationship dan pengalaman pribadi hidup dengan Tuhan. Jadi bukan hanya melekat, bukan hanya sebagai orang yang hanya berdoa atau hanya beribadah, merenungkan firman, melakukan. Tetapi bukan hanya dengan mendengar dengan baik-baik, tetapi dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan ini bukan hanya mengandalkan berserah, tetapi dia percaya 100% bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan. Jadi kata mengandalkan Tuhan ini, atau katakan kita kalau biasa berkata berserah, itu bukan cuman berserah aja, nggak ngapa-ngapain. Sekalipun Anda sudah berdoa, baca firman, menyembah, tapi itu bukan lebih dari cukup. Masih kurang. Jadi kata mengandalkan ini, itu adalah dalam kondisi apapun, pada saat Anda berdoa, beribadah, membaca firman, merenungkan atau tidak, itu Anda sungguh-sungguh tunduk. Anda sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam keadaan apa adanya. Jadi bukan dalam keadaan sakit duluan, mengalami masalah, terus mengandalkan Tuhan. Tidak. Semua orang ada larinya kemana. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kondisi apa adanya. Apa adanya ya dalam keadaan susah, senang, kita sungguh-sungguh kita, iman kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah di sini Joshua sangat intim dengan Tuhan. Ya, di akhir kepemimpinannya Joshua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita percaya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dalam keadaan apapun, apa adanya. Jadi bukan dalam keadaan nunggu dapat masalah, tidak. Ya dalam keadaan apa adanya. Dalam keadaan masalah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan apa adanya setiap hari. Dalam posisi Anda berdoa atau tidak, Anda butuh Tuhan. Anda intim dengan Tuhan. Anda tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Berarti Anda benar-benar 100% sudah percaya tidak bisa diganggu-gugat sungguh-sungguh. Sehingga waktu Yosua bukan hanya mengetahui apa yang Tuhan janjikan, tetapi juga melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dan lakukan bagi mereka, bangsa Israel, sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Jadi Joshua bersama bangsa Israel melihat campur tangan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan di Musa, lewat Musa, itu juga dialami oleh Joshua. Tidak terputus. Dan itu mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Sampai ke tanah Kanaan. Joshua juga mengingatkan mereka agar sungguh-sungguh insaf, bertobat, berbalik, ya, dan memiliki hati yang berbalik kepada Tuhan, serta hidup setia menyembah Dia.
Karena kalau bangsa Israel waktu Tuhan memanggil untuk ketemu dengan Tuhan, Musa yang dikasih tahu supaya bangsa ini merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa. Itu pun tidak bisa ketemu Tuhan langsung. Hanya Musa. Keesokan harinya semua bangsa berkumpul, Musa yang dipanggil Tuhan maju berapa meter ke depan. Bangsa Israel ada di belakang. Dan Musa hanya melihat awan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Joshua. Kemuliaan Tuhan menyertai Joshua. Dan seluruh bangsa Israel harus menyembah dia. Kata harus itu dalam keadaan posisi enak, ndak enak, masalah, ndak masalah. Kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Jadi tidak ada hubungan dengan keadaan kita, kondisi kita. Jadi kita harus sungguh-sungguh melekat, mengalami keintiman dengan Tuhan. Dalam kepemimpinan Joshua, sudah melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan dia juga menyadari bahwa semua yang tugas Musa berikan kepada dia, itu semata-mata karena penyertaan Tuhan. Jadi kita tanpa penyertaan Tuhan, apapun kondisinya, baik sehat, baik sakit, masalah, tanpa kita imani, sadari, bukan hanya beriman, kita sadari bahwa kita tanpa Tuhan, kita ini bukan apa-apa. Kita ini debu. Yang keempat, kita harus memiliki sesuatu keputusan. Keputusan bulat. Keputusan yang tidak bisa, kalau kita bilang hukum itu mutlak. Kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus memutuskan kepada diri kita bahwa kita ini tidak bisa tanpa Tuhan. Kita ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, yaitu apa adanya. Karena Tuhan memanggil kita, memilih kita, menghormati kita, mendengar kita apa adanya, karena kita anak. Jadi nggak bisa kita pakai diplomasi macam, ya apa adanya gitu loh. Dan kita nggak perlu takut. Karena kita perlu Tuhan dan kita punyanya Tuhan. Sehingga kita datang dengan sungguh-sungguh, nggak usah takut. Kita lihat bagaimana Joshua hidup melekat dan setia, baik dalam penyembahan kepada Tuhan. Orang-orang Israel mempersembahkan korban, ya, punya komitmen pribadi, tidak dapat dipaksakan. Tetapi sungguh-sungguh mempunyai kerinduan yang merupakan kebutuhan dari pribadi masing-masing orang. Tapi bukan berarti kalau butuh Tuhan baru rindu. Mengerti saudara? Jadi kerinduan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi bukan karena kerinduan kalau sudah jatuh. Kerinduan kalau sudah dapat masalah. Tidak. Joshua karena intim melekat dengan Tuhan, pengalaman hidupnya ya itu membuat dia mempunyai satu buah dari kehidupan keintiman itu. Melahirkan apa? Keintiman dengan Tuhan. Yaitu melahirkan satu hubungan, komitmen penyembahan yang kuat kepada Tuhan. Dan Joshua sadar betul bahwa ia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Dan dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan dia katakan kepada semua bangsa Israel. Sehingga mengalami hubungan pengalaman pribadi dengan Tuhan itu membuat iman Joshua semakin teguh. Kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, apa adanya melekat, itu iman kita otomatis juga kuat. Tetapi kalau kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, melekat, kalau lagi ada masalah saja, itu biasanya tidak panas, tidak dingin, tidak tahan bantingan.
Kita melihat bagaimana Joshua 24 ayat 14 dan 15. Ini kita lihat. Joshua 24. Nah, dikatakan oleh sebab itu ya, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi suatu keputusan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan suatu komitmen keputusan yang tegas. Jadi dikatakan aku dan seisi rumahku. Ini seperti pengakuan, seperti deklarasi bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian juga kita mengalami apa yang Joshua alami. Mari kita lihat bagaimana ayat yang disampaikan kepada Joshua itu di kitab Lukas. Ya. Kita lihat Lukas 21 ayat 36. Serupa. Tetapi di kitab Lukas dikatakan, Lukas 21 ayat 36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini yang dilakukan oleh Joshua. Jadi dia tetap berjaga-jaga. Dia intip dengan Tuhan. Dia berdoa, dia menyembah, mempersembahkan korban. Kalau zaman dulu potong domba, potong kambing. Ya. Nah di sini baru ya beroleh kekuatan. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi apa yang dialami Joshua itu Tuhan menyertai. Sehingga selalu menang kalau perang sampai ke tanah Kanaan. Kita lihat kita melihat yang 34 dan 35. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab dia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, seluruh dunia secara global mengalami pandemi. Tapi kalau kita sungguh-sungguh melakukan ayat 36 ini, berjaga-jaga, senantiasa sambil berdoa, kita beroleh kekuatan, ya, kita luput dari semua yang terjadi itu. Amin, saudara. Ini kata firman Tuhan. Terus kemudian kita lihat di Kolose 2. Di Kolose 2 ayat 9 sampai 12. Kita lihat, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Di dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Yang ayat 12, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Itu yang kita imani, yang kita lakukan saat ini. Kalau itu dulu pada perjanjian lama zaman Joshua, Yesus belum lahir. Tetapi di sini kita zaman perjanjian baru, inilah yang harus kita lakukan. Dan kita harus mengerti bahwa di dalam dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita lihat bagaimana, kita lihat di Kolose 3 ayat 16
16-17. Di Kolose 3 ayat 16 dikatakan yang hampir sama apa yang Joshua terima. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Itu sudah Joshua lakukan. Dia menyembah, dia mengandalkan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Dan ini yang di ayat perjanjian baru. Kita lihat ayat yang sama, Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, jadi kita melihat bagaimana janji Tuhan diimani oleh Joshua. Demikian saat ini dengan firman ini, di ayat ini kita lihat bahwa apapun yang kita perbuat, selama kita lakukan untuk Tuhan, baik dalam keadaan posisi kita berdoa, beribadah, atau dalam keadaan apapun selama kita hidup di dunia yang fana ini, sikap hati kita mengandalkan Tuhan. Kita melakukan apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Karena kita bukan hanya berdoa dan mengucap syukur, tetapi kita juga berjaga-jaga. Seringkali kita berdoa, kita beribadah, tapi kita tidak waspada, kita kurang waspada, sehingga kita tidak berjaga-jaga. Jadi itu merupakan suatu seperti kebiasaan, ya normal, baik, tetapi kita tidak berjaga-jaga. Kata berjaga-jaga ini selalu waspada. Jadi kita waspada dalam kondisi apapun. Kalau kita lihat dunia sekarang dalam keadaan corona misalnya, semua orang waspada. Coba kalau sebelum corona, tidak ada yang waspada. Hal yang sepele, misalnya makan, cuci tangan. Banyak yang nggak cuci tangan, makan pakai tangan, betul? Tradisi. Tapi yang nggak cuci tangan, makan ya nggak sakit-sakit, nggak mati-mati. Kan ada yang begitu. Yang sehat-sehat, yang orang kaya, malah banyak yang mati kena corona. Yang di desa itu yang jarang yang mati. Kadang-kadang kan tidak masuk akal. Jadi kita harus melihat kedaulatan Tuhan. Bagaimana Joshua itu mengalami kemenangan. Sudah terjadi di perjanjian lama. Dan kita lihat lagi di sini bahwa di Roma 8 ayat 28 kita lihat di Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya dan mengasihi Dia. Di mana juga Joshua ini ya benar-benar mengalami ayat ini gitu loh. Jadi sehingga hidupnya senantiasa mengalami kemenangan karena mempunyai komitmen yang kuat di dalam dirinya, sehingga senantiasa hidup di dalam iman, baik dalam penyembahan tetapi juga mengandalkan Tuhan. Ya, mereka menyadari gitu loh, dan sudah melihat kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat di Joshua 23. Kita lihat di Joshua 21 ayat 45 dulu. Joshua 21 ayat 45. Kita lihat di Joshua 21. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi tidak ada yang gagal. Semuanya digenapi. Demikian itu diteguhkan juga di Joshua
23 ayat 14. Kita lihat, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Demikian kita lihat bagaimana Joshua mengalami penggenapan janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel sampai kepada tanah Kanaan. Demikian janji yang sama yang kita sudah terima, bahwa anak manusia akan lahir, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke atas surga hari ke-40, duduk sebelah kanan Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan sejak berapa ribu tahun yang lalu. Itu sudah terjadi, itu pun sudah dipenuhi oleh Allah. Kalau kita melihat kehidupan Joshua, perang bawa bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat di perjanjian baru, kita orang percaya sudah beroleh kemenangan oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang lebih sempurna. Kalau Joshua secara jasmani, tetapi kita mengalami kasih karunia Tuhan di dalam nama Yesus. Makanya kita harus melihat di ayat 23, Joshua 23 di ayat yang ke-11. Ini sangat penting. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Ini ayatnya sangat-sangat tajam. Kata demi nyawamu seperti orang sumpah. Betul? Kata ini sangat sakral. Maka demi nyawamu, demi nyawa kita manusia. Mu itu kan kita manusia. Demi nyawamu, kata Tuhan, bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Bagaimana mengasihi Tuhan Allah? Yang melakukan firman-Ku, yang mengasihi aku. Itu tertulis di Yohanes 14 ayat 23. Yang melakukan firman-Ku, yang mengasihi. Waktu saya dapat ini, maka demi nyawamu, itu kalau kita benar-benar kita mengerti, itu hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Hidup mati kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Nyawa kita itu di tangan Tuhan. Bertekunlah mengasihi Tuhan. Semua orang bilang, oh cinta Tuhan, cinta. Tapi tekun belum tentu. Orang tekun itu kena musibah, enggak kena musibah, masalah enggak masalah, doanya tidak kurang. Baca firmannya juga enggak kurang. Kalau dia biasa berdoa sekian jam, 1 jam, dia tidak akan kurang. Kalau lebih, enggak usah dihitung. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan segenap hati, bukannya hanya diperkatakan dilakukan, tapi dengan segenap hati. Jadi jangan ngukur, sekalipun kita sudah bisa berdoa, berpuasa, nggak perlu ngomong. Tuhan tahu. Karena apa yang kau ukurkan akan diukurkan kepadamu. Jadi nanti kita jadi salah ngomong, nanti dikira orang sombong, betul? Nah, tapi itu kita lakukan yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh beribadah, kita datang ke tempat ini beribadah, kita mendengar firman, itu karena kita mengasihi Tuhan. Tidak ada lainnya. Anda berdoa, Anda baca firman, Anda melayani Tuhan, apapun bentuknya. Tidak pandang dari suku, bangsa, gereja, aliran, tidak. Tetapi Anda lakukan itu yang tadi dikatakan di ayat tadi, sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini sangat penting, saudara. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Kita mengasihi Tuhan itu demi nyawa kita, demi hidup kita yang akan datang. Kalau kita mengasihi Tuhan, semua bilang, oh ya saya cinta Tuhan, asal ngomong. Tapi kenyataannya enggak seperti itu. Menurut ukuran-ukuran dari kacamata Tuhan. Tekun, kata tekun itu berarti
seperti orang bukan dablek, bandel. Tekun itu tahan bantingan, betul? Tekun itu tegar, teguh. Tegar itu kokoh. Seperti bangunan itu, kena hujan, kena badai, dia tidak akan ambruk. Dia tetap berdiri dan dia tidak goyah. Waktu saya baca ini, demi nyawamu, wah, saya lihat ayatnya dalam sekali. Ya kan? Karena di dalam firman yang lain kan Tuhan berkata, waktu orang yang bertanya, apa yang harus aku lakukan? Betul? Ibadah sudah, bangun gereja sudah, nabur sudah kepada orang kaya itu. Pertama berikan kepada orang miskin. Tapi dia kan pikiran, khawatir. Akhirnya tidak dilakukan. Jadi mari kita memberi kepada Tuhan. Apa yang kita terima dari Tuhan yaitu nyawa kita ini. Demi nyawamu. Kalau kita nggak sungguh-sungguh membela nyawa kita sendiri. Dengan mengasihi Tuhan. Ya kalau kena goncangan, kena badai, ya pasti jatuh. Sekalipun nggak tergeletak, tapi jatuh itu tidak enak. Betul? Jatuh itu kalau tidak cacat. Memerlukan proses untuk sembuh itu. Nggak enak. Waktu proses, iblis menyerang kita. Apa nggak babak belur? Seperti tentara pasukannya belum kuat, sudah diserang. Ya, mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Saya bawa ayat ini, ya saya tegaskan bagaimana Joshua bisa memiliki kehidupan yang melekat kepada Tuhan, yaitu satu, dengan sadar mengakui, jujur, bahwa dia tidak mampu tanpa Tuhan. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh. Bukan hanya memperkatakan, tapi melakukan firman Tuhan itu. Ya, bukan hanya siang dan malam, tapi melakukan. Ya, yang ketiga, yaitu membangun hubungan intim. Keintiman itu keintiman itu membuat dia punya hubungan, relasi dengan Tuhan, sehingga dia imannya bertumbuh dan dia mengalami janji Tuhan. Yang keempat, keputusan komitmen. Joshua, ya, yang sungguh-sungguh kuat dari dirinya sendiri untuk mengandalkan Tuhan secara pribadi. Jadi bukan berserah, oh ya percaya. Tetapi dia percaya ada satu keintiman itu yang membuat dia itu tidak bisa lepas dari Tuhan. Kata percaya saja, tetapi dengan kesadaran yang kuat bahwa dia harus mengandalkan Tuhan, dia butuh Tuhan. Dia tidak bisa jauh dari Tuhan. Makanya kalau kita lihat di ayat Mazmur, Daud kenapa kok bisa 150 pasal dibanding ayat-ayat lain? Karena Daud mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Sehingga Tuhan memuji dia. Tidak ada yang seperti hambaku ini, Daud. Kita harus mengandalkan Tuhan sampai Tuhan bisa ngomong sama kita bahwa tidak ada yang seperti hambaku, seperti Daud ini. Itulah ibadah kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan melekat sehingga kita ini disayang Tuhan. Benar-benar bukan cuma secara umum tapi secara pribadi. Kita bisa mengalami benar-benar. Dunia sekarang mengalami global. Itu bukan cuma corona, saudara. Kalau kita ngomong salah nanti, wah kita salah ngomong, kita dibilang nanti tidak karu-karuan. Nanti kita jadi menyesatkan, disesatkan. Tetapi yang saya terima ini, firman ini, kata melekat yang di ayat ini, maka demi nyawamu. Itu saya dibawa lebih dalam lagi. Kita mengasihi Tuhan demi apa? Ayo, demi orang lain? Bukan, demi nyawa kita ini. Loh iya toh? Yesus mati untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Demi nyawa kita kan? Supaya yang mati dibangkitkan kan? Dia mati kita bangkit gitu loh. Bukan demi dirinya sendiri. Ya. Saya yang lihat ayat 10-nya ini, Joshua 3 ayat 10 ini. Ya. Satu orang saja, satu, daripada kamu
dapat mengejar 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Satu orang seperti Joshua, kalau kita seperti Joshua, seperti Musa, punya hati yang melekat intip dengan Tuhan, itu bisa mengejar 1.000 orang. Kenapa? Karena Tuhan yang berperang, Tuhan yang melakukan, bukan kita. Sehingga satu orang itu adalah satu orang yang percaya, satu orang yang mengasihi Tuhan, satu orang yang tekun, satu orang yang jujur, sadar, punya komitmen bahwa tanpa Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menolong, hanya Tuhan saja yang bisa menyelesaikan semuanya. Makanya yang di Joshua 23 ayat 14 ini dikatakan, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi kita harus bertobat, berbalik, harus menyadari kesalahan kita, kekurangan kita. Sekalipun kita sudah berdoa, beribadah, berpuasa, ada kurangnya. Perlu kita menginsafkan diri kita dengan segenap hati, dengan ketulusan. Bahwa satu pun dari yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin, saudara. Jadi kalau Joshua mengalami, kita sudah mengalami. Karena Joshua membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Sudah terjadi. Musa tidak mengalami. Sekalipun sudah mengalami 10 mujizat. Tetapi kita yang sekarang hidup di zaman sekarang, zaman now ini, kita mengalami bukan hanya sekedar Joshua, tapi kita orang percaya mengalami kematian. Yesus membawa kebangkitan bagi kita yang percaya. Amin, saudara. Jadi mari melekat itu bukan hanya sekedar omong melekat, berserah, atau sekedar mengandalkan Tuhan, tetapi kita demi nyawa kita. Amin, saudara. Kita bertekun mengasihi Tuhan. Jadi bukan cuman mengasihi. Oh, ke gereja, oh aku cinta Tuhan, kita menabur, memberi. Tidak. Kata tekun di sini, apapun yang terjadi, jam doamu, imanmu tidak ada kurang. Kalau bisa nambah ya puji Tuhan. Ya pasti nambah, berbuah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang menyirami kan benih itu. Nah, tapi kita harus benar-benar melakukan apa yang Joshua sudah lakukan. Cuman bedanya ini kita hidup karena demi nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya dapat ayat ini bahwa satu orang saja orang percaya, satu orang saja itu Tuhan berkenan, Tuhan menyertai. Ini sampai dikatakan 1.000 orang yang menyerang. Ini kalau dikatakan zamannya dulu Joshua, zaman perang atau zaman apa. Tetapi kita 1.000 masalah, apapun sekarang, mau corona mau apa, tetap kita mengandalkan Tuhan. Tapi kita juga harus insaf, kita juga harus punya komitmen, nggak asal ngawur, sembarang percaya, sembarang melangkah. Kita benar-benar memperkatakan, melakukannya seperti yang Tuhan mau. Jadi kita mengerti mengasihi Tuhan demi nyawa kita. Bukan cuman yang sebentar kita lihat di ayat firman, kasihilah sesamamu, ya manusia seperti dirimu sendiri. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu. Tetapi di sini kita belajar lagi, mengasihi itu dengan tekun. Mengasihi itu demi nyawa kita. Mengasihi sesama, tapi demi nyawa kita juga. Amin, saudara. Dan di sini akan membuat kita akan berbeda. Semua orang beriman, tetapi level iman tidak sama, kedalaman iman tidak sama. Jadi ada orang yang berdoa, sepatah kata hambaku sembuh, mengalami mujizat. Ada seperti perempuan pendarahan, ku jamah jubahnya sembuh. Ada yang nak genteng, sembuh. Ada yang harus pakai ludah, sembuh. Ada yang didoakan 2 kali, baru sembuh. Nah, saudara itu yang di mana posisi iman? Menentukan hubunganmu dengan Tuhan. Jadi bukan hanya berdoa. Jadi sekalipun Anda bisa berdoa lama, ya mengucap syukur. Karena Tuhan
mengasihi saudara. Tuhan rindu saudara ada di dalam hadiratnya. Makanya Tuhan berkata satu pesan, Daud, hanya satu yang kuingini. Kuingini yang kurindukan. Diam di baitmu yang kudus setiap hari. Dan Daud berkata, 1 hari di pelataranmu lebih indah dari 1000 tahun, bahkan 1000 hari di tempat lain. Jadi itulah yang dikatakan keputusannya Daud merindukan Tuhan, sehingga dia bisa membuat 150 pasal. Amin saudara. Sehingga Tuhan memuji kepada Daud, inilah hambaku yang kukasih. Demikian iman kita, percaya kita, ibadah kita. Dan bagaimana kita mengasihi Tuhan, itu sampai Tuhan bisa ngomong, inilah hambaku yang kukasih. Itulah yang menjadi satu kebanggaan bagi kita. Amin saudara. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, mari kita mengucap syukur ya. Mari kita berdoa supaya firman itu ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap rancangan-Mu yang adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Kami percaya semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu. Kami ini hanya debu buatan tangan-Mu. Siapakah kami ini? Manusia yang mengetahui pikiran dan menjadi penasihat-Mu Tuhan. Tidak sedikit pun kami layak atas kemuliaan. Kami mengucap syukur buat semua apa yang sudah kerjakan bagi kami sampai hari ini. Dan semuanya kami berikan dari Engkau, oleh Engkau, untuk Engkau. Segala pujian, segala hormat, segala hikmat, kekayaan, kemuliaan, syukur hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami percaya firman-Mu membangkitkan iman kami, menguatkan, meneguhkan iman kami, supaya kami tekun mengasihi Engkau demi nyawa kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau seperti Joshua. Sehingga kami percaya bahwa setiap janji firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu, tidak satu pun yang tidak Engkau penuhi. Sehingga kami percaya melalui firman-Mu, melalui kehidupan Joshua, kami semakin teguh, semakin tekun, semakin mengasihi Engkau. Melakukan, memperkatakan firman-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dengan segenap hati kami, jiwa kami mengucap syukur. Jadilah seperti kehendak firman-Mu, jadilah seperti yang Kau kehendaki atas setiap kehidupan kami masing-masing. Dan kami percaya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara berkati Tuhan, puji Tuhan. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, jadi saya percaya ketika Pak Brian mendapatkan firman dari Tuhan, mengingatkan semua daripada kita. Bagaimana kita harus menyikapi apa yang sedang terjadi. Kalau di Amerika sekarang ini saya dengar beberapa negara bagian sudah mulai melonggarkan ya. Jadi sudah tidak lockdown lagi. Beberapa masih lockdown, beberapa udah longgar, udah boleh keluar, udah boleh jalan. Kenapa? Karena kalau di lockdown terus ya, kalau tidak dilepas, itu perekonomiannya hancur. Bukan hancur apa? Berhenti. Tidak ada aktivitas perekonomian. Sehingga apa? Orang tidak makan. Di Amerika tuh saya dengar, saya baca itu mungkin sudah berapa puluh juta yang nganggur. 30 juta lebih mungkin ya. Kalau di Indonesia masih berapa juta? 14? 10-14 juta yang nganggur. Itu tidak ngitung yang sektor informal ya. Informal kan tidak tercatat. Jadi kalau lockdown terus, kalau PSBB terus tanpa adanya kelonggaran, ini orang tidak kena corona, tapi tidak bisa makan karena tidak ada penghasilan. Jadi Bapak Presiden bahkan ngomong, ayo kita berdamai dengan corona. Berarti apa?
ahli WHO juga ngomong, kita harus hidup dengan corona sampai diketemukan vaksin. Tanpa diketemukan vaksin, corona itu masih ada. Jadi kehidupan Joshua itu sangat menggambarkan apa yang sedang kita alami sekarang. Bayangkan waktu Joshua yang dulunya dia itu tanda petik kacung ya, pembantunya Musa. Dia tidak pernah memimpin, dia hanya melayani Musa. Dalam kepemimpinan Musa atas bangsa Israel. Tiba-tiba Tuhan menunjuk dia untuk menggantikan Musa, memimpin sebuah bangsa yang tegar tengkuk, memimpin sebuah bangsa yang jumlahnya tidak main-main, mungkin 2 juta lebih, bahkan bisa 3 juta waktu itu. Pertama keluar mungkin sudah 2 juta. Zamannya Joshua mimpin sudah, Musa tidak ada, itu udah mungkin sudah 3 juta lebih. Saya bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh Joshua. Wah, baru musuhnya sedemikian banyak, tanahnya masih belum masuk ke tanah perjanjian, belum menyeberang Sungai Yordan. Sama seperti yang sekarang kita hadapi. Corona ini belum selesai, tapi perut ini sudah harus makan. Kita sudah harus kerja, tapi harus menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Corona kan tidak kelihatan ya. Tapi kalau kita lengah, iblis itu seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa, masuk. Jadi mari kita sadari siapa kita, mengaku. Mari kita betul-betul mengandalkan Dia, punya keintiman, dan hidup bukan hanya sekedar percaya, tapi betul-betul mengandalkan Dia dalam segala situasi. Karena ke depan kita tidak tahu, ke depan kita tidak tahu, tidak ada yang tahu. Apakah ini sudah menjelang harinya Tuhan, kita juga tidak tahu. Firman Tuhan katakan tidak ada orang tahu, tapi tanda-tandanya kita semua bisa melihat. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mengucap syukur atas pelayanannya. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati kehidupan dari Pak Brian. Tuhan pakai makin hari makin luar biasa, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan dari hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah firman itu bukan hanya sekedar kami dengar, tapi boleh masuk, merasuki kehidupan kami, memulihkan, menuntun, memimpin kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian sebelum mengakhiri ibadah kita. Tuhan,
kasih Kristus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap daripada kita untuk menyertai, untuk membimbing, untuk memberkati, untuk melindungi kehidupan kita mulai dari malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, kita sama-sama katakan amin.